Dikisahkan, Baginda Raja belusukan ke pasar dengan menyamar sebagai orang biasa untuk memahami kondisi yang sedang dihadapi rakyatnya. Saat sedang berkeliling pasar, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah duduk di warung bersama kawan-kawannya. Masih dalam keadaan menyamar, Baginda Raja lewat di hadapan mereka. Abu Nawas yang tak menyadari kehadiran rajanya terlihat serius berbicara dengan kawan-kawannya. Harun itu tidak dapat dipercaya, ucapannya penuh kebohongan. Jangan sampai kalian tertipu olehnya, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja sangat murka. Kurang ajar Abu Nawas, ternyata di belakang saya dia menjelek-jelekan saya. Bahkan menyebut namaku tanpa gelar raja, gerutu Baginda Raja. Tapi karena tak ingin penyamarannya terbongkar, Baginda Raja menahan emosinya. Ia pun memutuskan pulang ke istana. Esok harinya, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Tangkap dia, kalau dia melawan atau protes, pukul saja, kata Baginda Raja emosi. Dengan sigap, para pengawal langsung menuju rumah Abu Nawas dan menangkapnya. Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan? Teriak Abu Nawas. Kalau kamu terus-terusan berteriak, kami tak segan-segan menghajarmu, hardik salah satu pengawal. Tapi apa salahku? Kenapa kalian menangkapku? Protes Abu Nawas. Ini perintah raja, kamu jangan melawan, bentak pengawal istana. Abu Nawas pun hanya pasrah. Dengan tangan terikat, ia digelandang ke istana dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Paduka yang mulia, kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Mereka juga memperlakukanku dengan kasar. Apa salah saya? Tanya Abu Nawas. Diam kamu Abu Nawas. Masukkan dia ke dalam penjara sekarang juga, perintah Baginda Raja kepada pengawal. Setelah di dalam penjara, Abu Nawas duduk sambil termenung. Ini sungguh aneh, Paduka Raja terlihat sangat marah padaku. Sebenarnya apa salahku? Batin Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kembali menyamar dan belusukan ke dalam pasar. Sesampainya di sana, ia melewati kawan-kawan Abu Nawas yang sedang duduk mengobrol. Tanpa sengaja, Baginda Raja mendengar pembicaraan mereka. Benar apa yang dikatakan Abu Nawas, Harun memang tidak dapat dipercaya. Ucapannya penuh dengan kebohongan. Kemarin aku beli kurma sama Harun. Kata dia isinya 1 kilo, tapi setelah aku timbang kembali ternyata isinya kurang dari 1 kilo. Kata salah satu dari mereka. Kamunya saja yang bodoh, sudah dikasih tahu Abu Nawas tapi masih saja beli kurma di situ. Timpal yang lainnya. Sontak Baginda Raja kaget mendengarnya. Jadi yang dimaksud Harun oleh Abu Nawas adalah Harun penjual buah kurma. Ternyata aku telah salah sangka kepadanya, sesal Baginda Raja. Ia pun bergegas pulang ke istana untuk membebaskan Abu Nawas. Wahai pengawal, bawa Abu Nawas ke hadapanku, perintah Baginda Raja. Ketika Abu Nawas sudah berdiri di hadapannya, Baginda Raja menyambutnya dengan senyuman. Ia berniat memberi hadiah Abu Nawas untuk menebus kesalahannya. Wahai Abu Nawas, keledai ini untukmu dan ada juga sejumlah uang untuk kau bawa pulang, kata Baginda Raja. Abu Nawas sempat dibuat bingung akan sikap rajanya itu. Aneh sekali, padahal tempo hari Baginda Raja sangat marah padaku tanpa aku tahu apa kesalahanku. Dan sekarang tiba-tiba menjadi baik sekali terhadapku. Pasti ada sesuatu yang Paduka sembunyikan, ucap Abu Nawas dalam hati. Dan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, terbesit di benak Abu Nawas akan sebuah ide. Keledai ini untuk saya Paduka, tanya Abu Nawas. Iya,
aku hadiahkan untukmu, jawab Baginda Raja. Ini keledai sungguhan atau patung paduka? Tanya Abu Nawas. Tentu saja itu keledai sungguhan Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Secara mengejutkan, Abu Nawas langsung memukul si keledai dengan keras, sehingga membuatnya meringkik kesakitan. Tak berselang lama, si keledai membalas dengan menendangnya sampai membuat Abu Nawas jatuh terjungkal. Kemudian Abu Nawas berdiri dan membisikkan sesuatu ke telinga si keledai sambil mengelus-elus kepalanya. Melihat hal tersebut, Baginda Raja heran dengan tingkah Abu Nawas ini. "Hei Abu Nawas, mengapa kau tendang keledainya?" tanya Baginda Raja. "Saya hanya ingin memastikan apakah keledai ini sungguhan atau patung, dan ternyata keledai sungguhan," jawab Abu Nawas. "Terus apa yang kau bisikkan ke telinganya?" tanya Baginda Raja kembali. "Saya mengucapkan permintaan maaf padanya paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas, mana mungkin keledai mengerti dengan ucapanmu? Memangnya keledai tahu bahasa manusia?" kata Baginda Raja sambil terus tertawa. "Saya tidak peduli apakah keledai ini mengerti atau tidak, tapi kodrat saya sebagai manusia apabila melakukan kesalahan harus minta maaf, meskipun hanya kepada seekor keledai. Dan aku tidak butuh permintaan maafnya karena telah menendangku, sebab kodrat dia adalah sebagai binatang. Jadi bila ada manusia melakukan kesalahan dan tidak minta maaf, maka dia tak ubahnya seperti seekor binatang," tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tersadar bahwa yang disampaikan Abu Nawas menyindir perbuatan dirinya. "Saya memahami maksud-maksudmu Abu Nawas. Saya akui saya bersalah dan saya minta maaf," ucap Baginda Raja menyesal. Ia pun lalu menceritakan tentang kesalahpahaman yang ia dengar sewaktu Abu Nawas dan kawan-kawannya ngobrol di pasar. Dan Abu Nawas pun menerima permintaan maaf Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan penyair ternama di seantero negeri Baghdad. Kepiawaiannya dalam membuat syair inilah yang seringkali bermasalah dengan pemerintah. Pasalnya, ia tak segan-segan mengkritik sang penguasa lewat syair-syair yang dibuatnya. Tak ayal, hal ini membuat Baginda Raja merasa geram. Namun, setiap kali ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja, Abu Nawas selalu bisa lolos karena kecerdikannya. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal agar Abu Nawas ditangkap dan ditempatkan di penjara tanpa memberitahu siapa yang memerintahkan penangkapan tersebut. Abu Nawas sendiri merasa bingung. Apa alasannya dia ditangkap? Ia pun meminta supaya dihadapkan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, para pengawal mengatakan bahwa penangkapan ini bukan atas perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas mendekam di penjara, Baginda Raja lalu mengirim surat kepadanya. Surat tersebut isinya adalah, "Kapan kamu akan dibebaskan?" Dari sinilah Abu Nawas mulai curiga bahwa penangkapan atas dirinya merupakan akal-akalan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membalas surat tersebut dengan sebuah syair. "Aku akan dibebaskan ketika seorang pecandu anggur berhenti minum, ketika seorang pemabuk berhenti mabuk, ketika seorang penjudi berhenti bertaruh, dan ketika kamu berhenti menjadi raja." Balasan syair Abu Nawas ini sontak membuat Baginda Raja tertawa dan terkesan dengan kecerdikannya. Akhirnya Baginda Raja kembali melepaskan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian terdengar kalau Baginda Raja mengadakan pesta besar-besaran.
Abu Nawas yang tak ingin melewatkan pesta tersebut segera bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, para tamu undangan dan tamu kehormatan tampak duduk di kursi paling depan. Abu Nawas pun merangsek maju duduk sejejer bersama tamu kehormatan. Di tengah-tengah semaraknya acara pesta, tiba-tiba Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Para hadirin sekalian, untuk menambah meriahnya suasana pesta, saya akan membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memberikan pidato cerita paling lucu, saya akan memberinya hadiah," kata Baginda Raja. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dari tempat duduknya. "Saya ikut Paduka," teriak Abu Nawas. Baginda Raja yang tak menyadari kehadiran Abu Nawas seketika terkejut melihatnya. "Bukankah aku tidak mengundangnya? Kenapa tahu-tahu ia duduk bersama tamu kehormatan?" pikir Baginda Raja. Alasan Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas karena ia khawatir dirinya akan dipermalukan di hadapan para tamunya. Mengingat tempo hari ia telah memenjarakan Abu Nawas tanpa alasan yang jelas. Akhirnya dengan perasaan was-was, Baginda Raja mempersilahkan Abu Nawas untuk maju ke depan membawakan pidato lucu. Suara tepuk tangan pun bergemuruh mengisi seluruh ruangan istana menyambut penampilan Abu Nawas. Lalu dengan penuh percaya diri Abu Nawas mulai bercerita. Pada suatu hari, seekor kambing jantan melompat di pagar dan masuk ke kebun sayuran. Pemilik kebun marah besar dan berusaha menangkap kambing itu. Namun setiap kali pemilik kebun mendekati kambing, si kambing selalu melompat ke belakang pagar yang sama dan kembali ke kebun sayuran. Mendengar cerita tersebut, para tamu tertawa terpingkal-pingkal. Akan tetapi tidak dengan Baginda Raja. Ia tampak bingung dan heran. "Abu Nawas, cerita apa ini? Di mana lucunya?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas dengan bijak menjawab, "Begini Paduka yang mulia, lucunya adalah bahwa si kambing telah berhasil kembali ke kebun sayuran meskipun si pemilik kebun telah berusaha keras menangkapnya. Begitu pula dengan kebijakan Paduka, tidak ada yang dapat mengalahkan Paduka. Misalnya, kalau Paduka tidak suka dengan seseorang, Paduka dengan mudah memenjarakannya, meskipun orang itu tidak bersalah," jelas Abu Nawas. Wajah Baginda Raja mendadak berubah pucat mendengar penjelasan Abu Nawas. Ternyata dugaannya benar, Abu Nawas akan mempermalukan dirinya di hadapan para tamu undangan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang penjual buah yang seringkali menipu pembelinya. Namun ketika si pembeli komplain, penjual tersebut malah membentaknya dan menuduh si pembeli berbuat fitnah kepadanya. Perilaku si penjual buah ini membuat resah para warga. Mereka pun lalu mengadukannya kepada Abu Nawas. "Berapa total kerugian yang kalian alami?" tanya Abu Nawas. Setelah satu persatu menyebutkan angkanya, ternyata jumlah totalnya 100 dinar. "Baiklah, nanti dia akan aku beri pelajaran dan akan aku kembalikan uang kalian," kata Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Nawas membawa buah labu ke pasar. Saat melintas di depan si penjual buah, Abu Nawas langsung dipanggilnya. "Hai Abu Nawas, kamu mau jual buah labu itu? Sini aku bayar. Kebetulan persediaan buah labu saya sedang kehabisan," kata si penjual buah. "Iya, tapi rasanya kamu tidak akan mampu membelinya," balas Abu Nawas. Merasa direndahkan oleh Abu Nawas, si penjual merasa jengkel. "Sebutkan saja berapa harganya," tanya si penjual emosi.
Harganya 100 dinar, jawab Abu Nawas. Gila, mana ada labu harganya begitu mahal, timpal si penjual. Tuh kan, sudah aku bilang kamu tak akan mampu membelinya, sahut Abu Nawas. Kau jangan menghina Abu Nawas, bukannya aku tidak mampu, tapi harganya yang tidak wajar, kata si penjual. Tidak wajar bagaimana? Ini bukan labu sembarangan. Siapapun yang memiliki labu ini akan memberinya kekayaan yang tak terhingga, jelas Abu Nawas. Si penjual sejenak terdiam. Mana ada labu bisa memberikan kekayaan? Aku sama sekali tidak percaya, pikir si penjual. Tapi karena penasaran, ia pun bersedia membeli labu tersebut. Setelah si penjual pulang, ia memotong buah labunya menjadi 2. Kurang ajar, ini cuma labu biasa ternyata. Aku telah ditipu Abu Nawas, kata si penjual merasa geram. Kemudian ia langsung mendatangi Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Hei Abu Nawas, kau telah menipuku, kembalikan uangku. Kau bilang ini labu ajaib, ternyata hanya buah labu biasa, bentak si penjual. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab bahwa keajaiban labu tersebut sebenarnya terletak pada ketidakpercayaan si penjual. Kau pasti berani membeli dengan harga mahal hanya untuk sekedar memastikan kebenarannya, terang Abu Nawas. Tentu saja, dan itu wajar. Pokoknya sekarang kembalikan uangku, pinta si penjual. Uangmu sudah tidak ada padaku, sudah aku berikan kepada para pembeli yang telah kamu tipu. Kalau kau bersikeras menginginkan uangmu kembali, aku akan laporkan hal ini kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Mendengar ancaman tersebut, si penjual langsung gemetaran dan pucat pasi. Jangan Abu Nawas, aku tak lagi menginginkan uangku, kata si penjual ketakutan. Akhirnya berkat akal cerdik Abu Nawas, uang para pembeli yang telah ditipu berhasil dikembalikan. Apel misterius. Kelucuan Abu Nawas memang seringnya tak lepas dari kehebatan Abu Jahil. Seakan-akan Abu Jahil itu adalah sebuah booster untuk lawakan Abu Nawas. Ya, walaupun setiap kali mereka berdua collab, Abu Jahil yang selalu jadi tumbalnya. Tapi meskipun begitu, pengorbanan Abu Jahil tak sia-sia. Lawakan mereka pecah tanpa perlu banting gelas, seperti pada kisah kali ini. Yang mana kisah ini diawali ketika Abu Nawas sedang menerima tamu dari kerajaan. Dan kebetulan juga jadwalnya untuk mengajar di majelis. Maka Abu Nawas pun meminta tolong kepada Abu Jahil untuk menggantikan dirinya mengajar murid-muridnya. Ketika sudah memasuki majelis, melihat murid-murid Abu Nawas yang berpenampilan rapi dan memakai jubah seperti ulama cilik, membuat Abu Jahil merasa minder. Pasalnya ia tak menguasai ilmu agama. Hukum tajwid pun sampai sekarang Abu Jahil belum lulus. Merasa untuk menjaga wibawanya, Abu Jahil tak mengajarkan tentang ilmu agama. Ia memutuskan untuk mengajar cara menggambar, karena ia merasa mempunyai keahlian dalam menggambar. Kemudian Abu Jahil langsung mulai menggambar buah apel di papan tulis. "Anak-anak, ini gambar apa?" tanya Abu Jahil. Serentak anak-anak pun menjawab, "Pantat." Sontak Abu Jahil menjadi emosi. "Hei kalian, masih kecil tapi tidak punya sopan santun. Berani-beraninya berkata jorok di hadapan orang tua.
kata Abu Jahil memarahi. Abu Nawas yang kebetulan menerima tamu hanya bersebelahan dengan majelisnya, ia pun mendengar kegaduhan itu. Langsung saja Abu Nawas mendatangi mereka. "Ada apa ini?" tanya Abu Nawas kepada Abu Jahil. "Noh, murid-muridmu gak sopan sama orang tua. Ditanya baik-baik malah ngomong jorok," jawab Abu Jahil. Abu Nawas pun merasa tak enak dengan Abu Jahil, dan ia segera menasihati murid-muridnya. "Kalian kan sudah diajari adab cara menghormati orang tua. Kenapa kalian tidak menerapkannya?" tanya Abu Nawas. Suasana majelis sesaat menjadi hening. Lalu Abu Nawas menengok ke arah papan tulis. Seketika itu Abu Nawas menjadi ikut-ikutan emosi. "Benar-benar kalian ini keterlaluan. Sudah gak hormat sama orang yang lebih tua. Kalian bahkan berani menggambar pantat di papan tulis. Siapa yang menggambar ini? Ayo jawab," bentak Abu Nawas. "Dia, Tuan Guru," jawab murid-muridnya sambil menunjuk arah Abu Jahil. Abu Jahil pun langsung merah menahan malu dan langsung ngeloyor pergi dari majelis. Salah satu muridnya yang bernama Ali bertanya, "Itu pantat kok ada ekornya, Tuan Guru?" Semua seisi majelis pun tertawa terpingkal-pingkal dibuatnya, termasuk Abu Nawas sendiri. Karena tak habis pikir yang menggambar adalah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, karena Abu Nawas masih penasaran, ketika ia bertemu dengan Abu Jahil, Abu Nawas pun menanyakan perihal gambar yang kemarin. Dan ketika Abu Jahil menjelaskan bahwa itu adalah gambar apel, Abu Nawas pun tak kuasa menahan tawanya. "Apel mana yang bentuknya kayak pantat, Abu Jahil?" kata Abu Nawas sambil terus tertawa. 3 nasihat Abu Nawas yang merubah hidup. Dikisahkan ada seorang pemuda berandalan yang suka mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci. Namun mereka tak berani menegurnya karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegur perbuatannya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang sudah tua maupun pemuka agama. Suatu ketika, si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang menjadi sasaran bukanlah orang biasa, melainkan beberapa tokoh dari berbagai pemuka agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib dan mengutarakan keinginannya. "Tuan, izinkan aku berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar hal ini, sang rohib terkejut bukan main. Dengan menunjukkan ekspresi tak suka, sang rohib menjawab, "Dasar pemuda laknat, kalau kamu mau berzina itu urusanmu, jangan minta izin dariku." Si pemuda kembali berkata, "Tapi aku menginginkan izin darimu. Anda mau mengizinkan apa tidak?" tanya si pemuda. "Kamu sudah gila ya? Tak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan laknat yang dilarang agama. Kalau aku mengizinkanmu, itu sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rohib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda langsung melayangkan pukulan tepat mengenai wajah sang rohib. Tentu saja
ini membuat sang rohib jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. Aku akan coba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya, pikir si pemuda. Ia pun langsung pergi ke rumah sang pendeta. Sesampainya di sana, si pemuda kembali mengutarakan keinginannya. Tuan Pendeta, izinkan aku berbuat zina, pinta si pemuda. Sang pendeta pun tak kalah terkejutnya dengan sang rohib. Sesaat sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, pasti si pemuda akan marah dan ia akan babak belur dihajarnya. Karena sang pendeta tahu kalau si pemuda itu terkenal jahat dan kejam. Oleh sebab itulah sang pendeta sangat berhati-hati menjawabnya. Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu, tutur sang pendeta menyarankan. Menikah? Aku tak mau menikah. Aku masih ingin menikmati masa mudaku, ujar si pemuda. Mendengar hal itu, sang pendeta terlihat kebingungan. Jawaban apa lagi yang harus ia katakan supaya si pemuda tidak marah? Bagaimana, Tuan Pendeta? Tuan mau mengizinkan aku berbuat zina atau tidak? Tanya si pemuda sekali lagi. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau sampai ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat zina. Tapi kalau ia tidak mengizinkannya, si pemuda pasti akan marah dan memukulinya. Wahai anakku, aku sangat sayang kepadamu. Tidaklah engkau tahu siksa api neraka itu sangat pedih. Aku tak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena keinginanmu itu, kata sang pendeta menasihati. Maksudmu apa? Mati saja belum, sudah bicara tentang neraka. Ini kamu mengizinkan aku atau tidak? Tanya si pemuda mulai emosi. Maafkan aku, wahai anakku. Dengan berat hati aku tak berani mengizinkan itu. Semata-mata karena aku sangat sayang kepadamu. Aku tak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan, balas sang pendeta. Tiba-tiba wajah sang pendeta dihajar oleh si pemuda. Sang pendeta pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan. Tidak usahlah berbelit-belit seperti itu, tukas si pemuda emosi. Setelah itu, si pemuda lantas pergi meninggalkan sang pendeta. Beberapa hari kemudian, kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Perbuatan si pemuda ini mendapat kecaman warga dan tak sedikit yang mengutuk perilakunya. Akan tetapi si pemuda malah menjadi bertambah beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali teman si pemuda berkata kepadanya, "Hei kawan, kenapa tidak kau utarakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu pukul saja dia, seperti yang kau lakukan kepada rohib dan pendeta. Dengan begitu, kamu pasti akan lebih ditakuti," kata kawannya mengusulkan. Mendengar hal itu, si pemuda menjadi tertarik. "Wah, benar juga katamu. Baik, besok aku akan ke rumah Abu Nawas," ucap si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Tuan Abu, boleh saya masuk?
"Ada yang ingin saya tanyakan," pinta si pemuda. "Oh, silahkan, masuklah kemari," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu menghampiri Abu Nawas dan duduk di sampingnya. "Ada apa? Apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini, Tuan Abu, aku ingin berbuat zina. Apakah Anda akan mengizinkannya?" kata si pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar ucapan si pemuda. "Tenang, aku akan mengizinkanmu. Tapi sebelumnya kamu harus menjawab 3 pertanyaanku," ujar Abu Nawas. "Silahkan, apa yang ingin Tuan tanyakan kepadaku?" ucap si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, aku akan langsung memukul kepalanya," pikir si pemuda. Pertanyaan pertama, "Apa kamu rela kalau ibumu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Wah, tentu saja tidak rela dan aku akan mencegahnya dengan cara apapun," jawab si pemuda. "Nah, begitu juga dengan orang lain. Mereka tidak akan rela bila ibu mereka disetubuhi oleh orang sepertimu," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang kedua. "Bila kelak nanti kamu punya seorang putri, apa kamu rela kalau anak putrimu disetubuhi oleh seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Tentu saja tidak terima, Tuan Abu. Saya tidak rela bila putri saya berzina dengan orang seperti itu," jawab si pemuda. "Nah, orang lain pun demikian. Mereka tidak terima dan tidak akan rela bila hal ini terjadi pada putrinya," tutur Abu Nawas. Sekarang pertanyaan yang ketiga. "Apa yang akan kamu lakukan bila meminjamkan barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang meminjam barang berhargamu justru malah merusaknya dan mengotorinya," tanya Abu Nawas. "Kalau ini aku sangat marah. Aku akan menghajarnya habis-habisan. Bisa jadi aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Begini ya, tubuh kamu, nyawa kamu sejatinya adalah milik Allah yang berharga, yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila kamu mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, pastinya Allah juga akan murka, seperti yang tadi kamu katakan. Lalu suatu saat nanti, bisa besok, bisa juga nanti malam, kau akan mati menghadap Allah. Sementara tubuh dan nyawa yang telah Allah titipkan, telah kau rusak dan kau kotori. Kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu?" tanya Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Si pemuda terdiam cukup lama. Ia tak menyangka dengan 3 pertanyaan yang diajukan oleh Abu Nawas. Tak terasa air mata menetes membasahi kedua pipi si pemuda. Dengan menangis sesenggukan, si pemuda duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. "Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksa yang akan Allah berikan kepadaku. Kira-kira apakah Allah akan mengampuni segala dosaku bila aku bertobat?" tanya si pemuda. "Wahai anakku, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapapun yang mau bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatan bejatnya, Allah pasti akan menghapus semua dosa dan kesalahannya.
Dan kamu juga harus meminta maaf kepada semua orang yang telah kamu zolimi, kata Abu Nawas menasehati. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang dulu jahat dan kejam, kini berubah menjadi pribadi yang ramah dan santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh masyarakat. Bahkan sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh para warga. Abu Nawas dan saudagar yang pelupa. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang saudagar yang paling kaya di desanya. Dia bernama Tuan Hamid. Kebun kurmanya sangatlah luas, sehingga bila panen tiba, ia mempekerjakan penduduk setempat untuk membantu dirinya. Abu Nawas yang kala itu sedang membutuhkan uang juga ikut bekerja kepada Tuan Hamid. Setelah pekerjaannya selesai, satu persatu warga diberikan upah dan sekantong buah kurma. Akan tetapi, entah kenapa Tuan Hamid melewatkan Abu Nawas untuk memberinya upah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas bertemu Tuan Hamid di warung, tempat biasa ia bersama kawan-kawannya. Namun Tuan Hamid tak menunjukkan sedikit pun rasa bersalahnya. Waduh, ternyata Tuan Hamid benar-benar lupa, pikir Abu Nawas. Untuk menagihnya secara langsung, Abu Nawas merasa tak enak. Takutnya membuat malu Tuan Hamid, karena pada saat itu banyak orang sedang duduk di warung. Akhirnya muncullah sebuah ide untuk mengingatkan Tuan Hamid, tentunya tanpa harus membuatnya malu. Tuan Hamid, tadi malam saya bermimpi, kuda Tuan bisa berbicara dan menari, kata Abu Nawas. Oh ya? Lalu apa yang dikatakan kuda saya? Tanya Tuan Hamid. Dia bilang Tuan Hamid sangat bijaksana. Dia memperlakukan kudanya sangat baik. Lalu saya tanya sama dia, apa buktinya? Kuda itu menjawab, setiap kali Tuan Hamid menyuruhnya menari, ia selalu diberi upah atas pekerjaannya, tutur Abu Nawas. Seketika Tuan Hamid pun tertawa, tapi tak berapa lama ia langsung tersadar. Astagfirullah, kemarin saya lupa Abu Nawas, saya belum memberimu upah, kata Tuan Hamid. Ia pun lalu memberikan sejumlah uang sebagai upahnya tempo hari.